Hadirin ikhwan rahimakumullah, tadi saya membacakan salah satu ayat di surat Luqman juz 21 ayat ke-14 yang bunyi dari ayat tersebut bahasanya adalah wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluh fi amain aniskur li walidaik ilayyal masir. Di akhir ayatnya adalah ilayyal masir. Allah memberikan peringatan kepada kita. Iwan rahimakumullah, wa wasaina dan kami wasiatkan dan kami perintahkan al insana kepada manusia biwalidayhi siapa walid itu? Walidayhi, masa walidayhi budak walad ya kalau budak, walidai yang membuat budak sebagaimana kata tadi, maksudnya ini adalah proses alami ya, proses alaminya maksudnya. Jadi ada walad, ada walid, ada walidain. Kan di doa sering ada yang berdoa Robbighfirli Robbighfir lana walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Ada yang sering kali salah itu, di awalnya jamak tapi kesananya mufrad. Robbighfir lana walidaina warhamhuma kama rabbayana sogiro. Gimana sih? Tulisannya jamak tapi kesananya jadi mufrad. Harusnya Robbighfir lana walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro, karena kalau sogiro itu mufrad, kalau sigoro jamak gitu. Nah, termasuk ada walid itu sebetulnya posisi seorang istri ya, atau seorang perempuan, bahwa ada bahasanya itu walid, ada bahasanya itu adalah umun ya. Kalau walid itu lebih ke alat reproduksinya. Kalau umun itu adalah proses pencetakan, karena kalau ada umun ya pasti ada ibnu gitu, terlepas dari ibnu atau ibnani atau banat ya, ibnan gitu, mufrad aslinya atau jamak tergantung punya anaknya berapa. Nah, memang ada walid. Kalau walid ini siapapun bisa. Kalau walid dalam arti bukan cuma hanya manusia. Kalau walid semua ada proses wiladah. Siapa? Manusia, ada manusia dalam konteks seorang perempuan ya, karena laki-laki nggak mungkin wiladah ya, nggak mungkin ada wiladah, nggak mungkin melahirkan. Ada proses melahirkan yang disebut kata tadi walid itu bukan cuma bukan cuma ibu kita, bukan cuma istri kita yang udah punya istri, yang belum punya istri berarti masih pada jomblo ya, itu ntar mungkin pada saatnya. Dalam arti ya, bukan cuma hanya manusia saja, manusia dalam konteks kata tadi perempuan ya, tapi gogog walid melahirkan, najuru masuk ke gogog melahirkannya ya. Ayam bisa jadi walid, tapi nggak bisa jadi umun, karena banyak. Lihat ya, ulah teruskan dulu. Walid, intinya walid itu adalah kata tadi lebih ke alat reproduksinya. Setiap yang berjenis kelamin betina gitu itu pasti walid ya, walid. Terlepas berarti gimana kata tadi, bukan cuma hanya manusia yang berjenis kelamin perempuan, tetapi semua makhluk Allah yang berjenis kalau ke hewan mungkin betina ya kan, kalau ke tumbuhan apa? Ada ahli sama betina ya, betina lah katanya, apa-apa tumbuhan juga betina.
Ya kan? Hewan, dari beberapa jenis hewan kan banyak banget hewan, semua adalah walid. Walaupun ada yang sifatnya melahirkannya itu telur dulu. Ya. Semua prosesnya walid. Jangan terlalu banyak ke sana kemari. Yang pasti ini adalah bagian dari, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebut dengan salah satu wasiatnya Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim mana? Jangan-jangan Ustaz Luqmanul Hakim lagi? Bukan, ya. Tapi ini wasiatnya Luqmanul Hakim, yang Luqmanul Hakimnya itu Ibnu Anqa Ibnu Sadun. Makanya dalam bahasa Arab di saat menyebutkan sebuah nama disebutkan dengan bapaknya. Jadi supaya jelas, Abdul Majid mana? Oh, Abdul Majid Ibnu Sadun. Karena ada Abdul Majid. Siapa? Abdul Majid. Ada Abdul Majid siapa? Abdul Majid jenis juga ada, guru juga, gitu. Nggak tahu itu Ibnu siapa. Ya. Nah, jadi di sini siapa Luqmanul Hakimnya itu Ibnu Anqa Ibnu Sadun. Jadi Sadun itu kakeknya. Nah, wa ismu ibnuhu, dan wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, nama anaknya siapa? Nama anaknya itu adalah Saron. Jadi ini wasiatnya Luqmanul Hakim kepada Saron. Nah, ya. Bi qaulihi hakahu as-Suhaili. Apakah ini cukup hanya sebatas wasiat Luqmanul Hakim kepada Saron saja? Tidak. Kenapa ini diabadikan di dalam Al-Quran? Karena memang kalau dalam ceritanya Luqmanul Hakim itu ada yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu adalah wali. Ada juga yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu seorang nabi, cuma nabi yang bukan termasuk yang 25 yang wajib kita ketahui. Yang pasti Luqman itu diantaranya yu'til hikmah, diberikan hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu ilmu pengetahuan yang lebih daripada umumnya manusia yang berilmu pengetahuan. Jadi wawas, makanya bahasanya di sini itu di tafsirnya ya. Sedangkan di ayatnya wawasainal insan, itu jelas kepada semua manusia. Wawasainal insana biwalidayhi, kepada orang tuanya itu harus berbuat baik. Saya yakin setiap orang tua kita, nggak ada satupun orang tuanya yang jahat. Saya yakin semua orang tua, khususnya yang ada di sini, itu mengharapkan anaknya itu menjadi sesuatu, mengharapkan di saat beliau orang tua kita meninggal akan bisa mendoakan. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena saya udah jadi orang tua dan saya merasakan butuhnya nanti, jangankan nanti di akhirat, di dunia aja udah butuh dengan doa anak itu. Mungkin saya juga memang dulu di saat belum punya anak yang ngerasa biasa-biasa saja, tapi lebih merasakan lagi di saat udah tua, di saat udah punya anak, udah tua, terlebih nanti kalau udah di akhirat. Karena memang idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, kan udah jelas hadisnya. Di saat anak cucu Adam meninggal, in qata amaluhu, terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali hanya 3 perkara saja yang tidak akan putus. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah.
Seperti apa sedekah jariah itu? Misalkan kita mewakafkan tanah untuk masjid dan tanah tersebut memang dipakai buat masjid, dibangun masjidlah di tanah tersebut, terus juga selama di masjid tersebut ada yang beribadah, selama itu pula pahalanya terus ngalir. Atau masjidnya udah, tanahnya udah ada yang wakaf, tapi masjidnya misalkan lagi proses ngebangun, so kalau mau sedekah apa misalkan, ya kan, misalkan keramik. Nah, selama keramik tersebut ada di dalam masjid tersebut dan selama keramik itu dipakai buat ya sholat, selama itu pula pahalanya terus ngalir juga. Apapun yang ada di masjid tersebut lah intinya, itu adalah sedekah jariah. Mau sajadahnya kek, ya kan, Quran atau apapun ada di dalam masjid itu seperti itu, maka sedekah ke masjid seperti itu lebih bagus. Itu yang pertama, sedekahun jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ya kan? Kayak ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama salaf seperti halnya misalkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Imam Hanafi, ya, Imam Maliki. Kalau yang di bidang fikih keempat imam yang dalam fikih tersebut, imam mazhab yang 4 tersebut, itu sampai sekarang kitab-kitabnya kan banyak dipakai yang dikarang oleh beliau. Nah itu selama ada yang sapinahnya dikaik, selama ada yang ngaji sapinah, yang ngaji i'anah, ya, yang ngaji apapun itu kitab-kitab fikih, mau itu karangan mau itu yang bermadhabkan Syafi'i atau Hanafi atau Maliki atau Hambali, itu semua itu sampai sekarang pahala itu terus saja ngalir. Terus kita mau berbuat apa ya untuk supaya di saat kita udah meninggal mau terus pahalanya terus ngalir kepada kita? Ya, ya paling tidak nomor ketiga mungkin, ya, awaladin solihin, kalau itu juga bisa mencetak anak yang soleh. Makanya orang tua itu sangat mengharapkan kita itu menjadi anak yang soleh, karena akan sangat merindukan anak yang soleh tersebut, karena butuhnya dengan doa dari anak yang soleh yang di saat sudah meninggal doanya terus nyambung, terus ngalir. Anak yang soleh itu karena hanya anak yang soleh lah yang mungkin akan mendoakan orang tuanya. Nah itu. Ini kenapa kita itu sebagai anak sebagai anak dari orang tua kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita dalam konteks apapun itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang ingat di antaranya yang telah bukan di antaranya, di antaranya nggak apa-apa. Kecapean orang tua kita itu, khususnya ibu, itu mengandung kita wahnan ala wahnin, ya. Hamalathu ummuhu, itu yang telah menghamilkan, yang telah mengandung kita itu adalah ibu kita, yang katanya di sini dibahasakan wahnan ala wahnin, berat kaberat, ya kan? Itu pas lagi ngidamnya ada yang sampai nggak mau makan, baru nyium masakan aja udah muntah, ada yang berbagai macam. Itu yang namanya ngidam. Yang pasti namanya ngidam itu repot, nincak 1 2 maju berinjak ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, itu kandungan semakin besar. Kalau anak pertama memang nggak begitu besar, biasanya kalau udah ke-5, ke-6, ke-7, apalagi ke-12 udah ngenyod kan itunya tuh, udah semakin gede itu kelihatan kalau lagi hamilnya. Itu berat, bayangkan, ya kan? Itu berat. Tiduran tuh tengkurap ngaganyel, salah, padahal itu pegel. Ya kan, kita kalau tiduran kan pengennya tuh yang ngigir, nang kuban, nang karak. Karena apa? Karena pegel.
Kalau lagi ngandung kita, ibu kita itu kayak gitu, mau nangkuban salah ngaganyel, ya kan, tengkurap itu, mau telentang asaninihan berat, mau nyangigir berat sabelah, boleh pak dia, bingung gue sebelah salah. Tak gitu nih, ibu kita itu kayak gitu. Ini kata Al-Quran memang wahnan ala wahnin. Jadi kalau kita jangan mentang-mentang kita laki-laki terus nggak ngerasain bagaimana ibu kita itu ngandung kita, ya, wahnan ala wahnin itu. Kemana-mana dibawa-bawa nggak bisa ditaruh dulu atau dah. Kalau bawa galon mah di saat itu udah ditaruh, udah kalau berat ditaruh. Kalau bawa galon, capek ditaruh, capek dibuang. Iya. Bawa galon juga udah enggak di sini terus enggak itu. Kan di motor di dong ya ditaruh. Ini coba bawa kita ibu kita kemana-mana. Buang air jongkok ngeganyel, aduh udah dah, saya nggak bisa ngebayang bagaimana orang ibu kita itu dulu ininya. Kalau kita nggak sayang sama ibu kita, udah seperti itu tuh. Cuman memang Allah memberikan kekuatan yang lebih ke ibu kita itu. Cuma masalahnya kitanya yang dikandungnya, gitu kan. 7, 8, 9 bulan tuh aduh sok dilihat ditetep diharap becitra menuju lagi hamil di teang di tukang ada ngelagedai atuh Ngelagedain naon? ya kan tahu ngelagedai beratin atuh ya memang bagaimana itu memang udah berat lagi hamil teh kayak gitu udah 9 bulan melahirkan lebih itu taruhannya itu nyawa di saat melahirkan itu emang bagaimana. Terus ibu kita perasaannya bagaimana itu di saat memang udah pas perut borojol teh keluar itu teh bunga hunana teh langsung yang ditanya itu udah ngerasain lagi sakitnya bagaimana kita melahirkan, tapi langsung yang ditanya itu bagaimana kondisinya, bagaimana anak saya laki-laki atau perempuan, selamat atau tidak. Ini tanyakan itu gitu orang tua itu udah nggak mikirin bagaimana dia sakitnya melahirkan, tapi pas udah keluar tuh langsung ditanya itu kita selamat atau tidak, karena di situ taruhannya itu bisa bayinya yang meninggal, bisa ibunya yang meninggal, bisa juga banyak sekali yang dua-duanya juga selamat. Dan alhamdulillah itu kayak gitu orang tua gitu. Itu taruhannya itu benar-benar nyawa melahirkan itu. Ya, lagi-lagi makanya kita sebagai anak yang masih ada orang tuanya, sayang terhadap orang tua. Dan orang tua saya yakinkan enggak nuntut apa-apa kecuali menuntut anaknya hanya pengen menjadi anaknya itu anak yang soleh. Enggak, saya yakin enggak nuntut apa-apa. Ya, orang tua ya itu ibu di saat memang udah melahirkan ya kan nincak agak gedean ya kan, atau masih bayi nangis malam tidurnya itu enggak nyenyak, mau tidur udah oe sok ya iya udah ngerasain saat lagi bareng sama bayi itu baru mau apalagi ibunya, kadang bapaknya nggak mau tahu dan nakeknya ke ibunya lagi. Ada yang netek ke bapak, ibunya lagi. Pernah ya, kalau enggak anak saya sih gitu. Kadang-kadang suka nyariin ke saya, enggak ada di saya mah. Gitu. Itu ibu lagi ya kan lagi makan, anaknya porocot di depan, cebokin dulu. Makan lagi, ada kalanya ibu kita itu makan kita. Saking aduh. Itu ibu kita semuanya seperti itu, nggak ada satu ibu yang nggak seperti itu. Sama saya pikir semua juga orang tua itu seperti itu. Okay. Ya, kalau udah denger kemarin Maki lagi curhat sama bapaknya,
Saya udah sedih atuh. Masih ada bapak curhat begitu, saya udah nggak bisa curhat sama bapak. Hanya kalau ingat mungkin saya hanya bisa mendoakan sama bapak itu. Udah pernah, di saat nelpon sama bapak curhat, andai kan masih ada, mungkin seperti itu curhatan saya dengan bapak. Ada yang ngarahin berbagai macam, itu kehidupan. Terus seperti itu. Ya, kecilnya disayang, maju agak besar juga tetap sayang, karena saya ngerasain lagi di saat nanti pokoknya mah di saat kita udah punya anak baru kita akan merasakan bagaimana sayangnya dulu orang tua terhadap kita itu adalah di saat kita udah punya anak-anak, ngerasain sayang terus, mau masih kecil mau udah gede mau udah punya tetap sayang. Bandelnya disayang sama orang mah disebut itu, sama orang tuanya mah sayang aja tetap, ganteng aja pokoknya mah, soleh aja pokoknya mah, otot polo hejo oge gitu, mau buduk oge tetap kasep pokoknya anak raja gitu. Gitu. Jadi hamalatu ummu wahnan ala wahnin itu bukan cuma kata tadi, bukan cuma sedang dikandung saja, sedang melahirkan, sudah dilahirkan, udah punya kabogoh ditatanyakeun istilahnya sok. Da atuh ngeri kadang-kadang mah orang tua di saat punya anak baik laki-laki atau perempuan, di saat udah menginjak dewasa belum punya jodoh, itu ngemikirin juga orang tua itu, jangan salah. Terus aja pokoknya mah orang tua itu mikirin anak itu bener nggak ada hentinya, udah melupakan dirinya, yang dipikirkan itu adalah anaknya, kita yang dipikirkan sama orang tua kita itu. Di wahnan ala wahnin tuh, maka di saat kata tadi sudah lahir wapisoluhu fi amain, itu karena itu wapisoluhu fi amain itu diantaranya di saat apa, kasih asi ya, dikasih susu asi, itu air susu ibu. Makanya air susu ibu itu ya lebih yang bagusnya itu adalah piamain 2 tahun. Jadi pisahnya itu, disapihnya itu, kenapa? Udah bisa nggak nempel lagi. Iya. Ya, piamain 2 tahun itu dipisah, wapisoluhu piamain. lebih ke akar jadi Itu udah pasti. Kalian kita Menyiapinnya dalam usia 2 tahun. Ya. 2 tahun itu kayak gitu. Terus aja kemana-mana juga. Dimanapun gitu ya, kalau memang udah ya nantilah bakal lebih taunya di saat memang udah lagi kecil mah kita udah nggak ngerasa, seolah-olah nggak ngerasa kan cuman kan di saat lihat anak kecil, nah seperti itulah kita dulu juga gitu ya. Anis kurli wali walidayak. Maka oleh karena itu kita bersyukurlah ya, berterima kasih, bersyukur itu. Pernah nggak kita berterima kasih ke orang tua ya? Ngerepotin aja kita itu. Sedangkan di sini aniskur li wali walidai, linya kepada siapa? Aniskur li, ini kan Al-Quran, linya berarti kepada Allah. Maka bersyukurlah kalian itu kepadaku, wali walidai, dan kepada kedua orang tuamu ya, wali walidai. Ilayyal masir, ilayya hanya kepadaku lah ya kan, al-masir kalian akan dikembalikan, kamu akan dikembalikan itu hanya kepadaku. Maksudnya adalah di saat kita mampu dan tidaknya mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk mampukah kita
bersyukur terhadap orang tua kita yang telah melahirkan kita, karena pada hakikatnya kita akan dikembalikan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan, dan masalahnya itu bukan cuma ilayal masirnya, tapi kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Ayat tersebut bisa dilihat juga wa fisoluhu fi amain, itu ada juga di surat Al-Ahqaf ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu karhan. Tuh, dijelaskan lagi kalau di surat Al-Ahqaf bahwa karhan hamalat itu. Wa wada'atu karhan. Ya, wa hamalahu wa fisaluhu salasuna. Nah, kalau di sini salasuna sahran. Hatta idza balagos, di surat Al-Ahqaf ayat 15 dah. Sama modelnya seperti itu, cuman ada bahasa karhan. Iwan rahimakumullah, ada yang saya hormati dan saya cintai. Jadi ini hanya renungan bagi kita. Kalau kita pengen sukses, bahagiakan orang tua, saya yakinkan bakal sukses. Tapi kalau orang tua sakit hati terhadap kita, jangan harap untuk sukses. Yakin. Kalau pengen sukses, bahagiakan orang tua. Kalau pengen sukses, berterima kasih terhadap orang tua. Kalau pengen sukses, minta doa sama orang tua. Doa orang tua terhadap mereka itu tidak terhalang oleh apapun, pasti dikabul, mustajab. Sekali lagi, itu hanya sebuah renungan bagi kita semua, karena saya juga di samping udah jadi orang tua, masih punya juga orang tua walaupun hanya tinggal satu. Yang saya juga ya belum bisa berterima kasih terhadap orang tua. Jadi ini adalah renungan bagi kita semua sebagaimana kata tadi, sebagai anak ya, untuk orang tua kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, baik yang masih hidup, kalau yang masih hidup mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan usianya, diampuni segala dosanya, dan juga yang baik diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal solehnya, termasuk yang sudah meninggal juga mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadaratin nabi sayyulillahi lahum al-fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, atau renungan atau kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan juga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, bil barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal barakah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.